Banyak habis sholat marah-marah karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Banyak. Siapa di antaranya? Ini pertanyaannya dipertajam sedikit. Begitu banyak mikirnya orang lain. Saya tanya lagi, siapa di antaranya? Batal salamnya. Batal salamnya. Terkaji. Makanya kalau semua gerakan-gerakan sholat dan semua yang dibaca dibawa ke dalam kehidupan, ya Allah, luar biasa, luar biasa. Mengontrol kehidupan kita dengan ketat, sehingga kehidupan kita itu selalu diliputi oleh keberlimpahan. Kita bisa memahami orang lain, bisa memahami diri sendiri. Kebijaksanaan pencerahan terjadi itu setiap saat. Mengalahkan orang lain, Anda kuat, Anda hebat. Tapi mengalahkan diri sendiri, Anda perkasa. Mau kuat atau perkasa? Ternyata perang yang sebenarnya itu adalah melawan diri sendiri. Ngertos? Ya. Setelah saya jelaskan seperti ini, mohon maaf, tentang orang munafik, terasa nggak sekarang? Oh, jangan-jangan saya tiap hari melakukan penipuan yang terburuk karena saya menipu diri saya sendiri. Dari 3 ciri orang munafik itu, jujur ya, sekarang jawab. 1, suka sholat tapi malas. 2, suka sholat tapi ria. 3, suka sholat tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Jujur ya, ada nggak 3 ciri itu pada diri kita? Cukup. Makanya pantas kata Quran nih di ayat selanjutnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasyira. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling dalam dari neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maaf ya, lihat saya semuanya. Ada nggak orang habis sholat kemudian marah-marah sama orang lain? Ada? Ada. Neraka bukan itu? Ada nggak orang habis sholat karena mendengar sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian memaki-maki, mencak-mencak, baru aja sholat? Ada nggak? Banyak. Semakin jelas. Faktanya memang begitu. Betul nggak? Ternyata orang munafik itu tempatnya adalah neraka. Di sini juga sudah kelihatan hidupnya tidak bahagia, padahal habis sholat. Ada nggak dari sini keinginan, oh kalau begitu sekarang saya tahu bahwa selama ini ternyata yang saya tipu bukan Allah, yang saya tipu adalah diri saya sendiri. Duh ya Allah, izinkan saya berubah. Mau berubah? Bagus. Kalau mau berubah saya teruskan ceramahnya. Mau berubah? Oke. Kalau mau berubah saya teruskan. Kalau enggak udah saya stop sampai di sini. Yuk kita baca pelan-pelan. Lihat ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru. Siapa sih yang tertutup itu? Siapa sih orang kafir itu? Kafir sudah jadi bahasa Inggris cover, sudah jadi bahasa sepak bola kiper, sudah jadi bahasa pasar koper, sudah bahasa gaul kuper. Itu semua dari kafir itu. Kata dasarnya dari situ, turunannya udah banyak. Semua mengartikan tertutup. Maaf ya, kan selama ini kita enak aja, ngajinya keluar, mengkafir-kafirkan orang,
Lo merasa diri paling benar, padahal kelakuan gak karu-karuan. Coba sekarang ngaji, coba kalau orang-orang yang tertutup dinasehati, tidak dinasehati, lempeng. Yang suka lempeng apa? Lempeng. Piraku tuh apal. Tah eta nu haram teh. Lempeng we. Tara belok sih eta mah. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, tidak juga akan terbuka. Jadi iman itu artinya terbuka. Makanya cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu harus dimulai dari kolbu. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, kata Allah. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah baitullah. Itulah rumah Allah yang sebenarnya. Kunjungi itu, kunjungi itu, kunjungi itu. Kunjungi. Karena Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Gak mungkin rumahnya jauh. Jujur nih, pertanyaan dari saya. Pernah gak ada orang ngasih peringatan, ngasih nasihat gitu, cuman lewat telinga kanan, keluar telinga kiri? Pernah gak? Kenapa begitu? Karena kita tertutup. Kitanya penuh. Ini yang disebut dengan orang yang tertutup. Kalau tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, tertutup pemikirannya, jelas berikutnya tertutup mata kolbunya. Coba Bapak Ibu, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Tutup semua. Tutup. Tutup dulu semuanya. Jawab pertanyaan saya. Ini di tangan kanan saya apa? Jawab. Gak tahu. Coba buka matanya. Paham? Bahaya gak tertutup? Bahaya. Tadi waktu tertutup saya tanya, ini di tangan kanan saya apa? Untung masih jujur. Bilang, gak tahu. Coba kalau gak jujur, narka-narka. Bilang pulpen. Ya. Betul? Bilang gehu. Bilang cireng. Untung kalian jujur. Waktu saya tanya, tadi ketika mata tertutup, lihat apa? Gak lihat apa-apa. Itulah, ketika mata kita tertutup saja yang lahir, gak lihat apa-apa. Ternyata untuk melihat apa-apa harus terbuka. Begitu terbuka langsung bisa jawab HP. Itu baru mata lahir. Bayangkan mata kolbu kita. Sekarang masih tertutup. Saya tanya, lihat apa? Gak tahu apa-apa. Tapi gak tahu apa-apa, muncul persepsi. Seakan-akan sedang melihat. Yang dipersepsikan jelas itu adalah kebohongan. Makanya Allah adalah tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Bahkan dia tidak punya nama. Tapi dia dapat ditemui oleh orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahul aj. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kata Allah, bukan kata Syekhul Karim. Sampai sini ngerti? Jadi, kenapa diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak juga jadi orang yang beriman? Kenapa? Tertutup. Tertutup apanya? Tertutup pemikirannya. Orang yang tertutup itu merasa penuh, merasa paling tahu, merasa paling benar. Mulai nunjuk-nunjuk orang tuh. Kalau dia nunjuk-nunjuk orang, di surga apa di neraka? Di surga apa di neraka? Apalagi sambil marah-marah. Di surga apa di neraka?
Ngaku nyali surga, sekarang aja di neraka. Udah gitu keluar dari mulutnya hujatan, kata-kata yang mencemooh, merendahkan orang lain. Duh, katanya sudah sholat. Makanya jangan tertipu oleh apa itu, ya itulah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci kolbu. Kenapa kolbunya tertutup? Pendengarannya juga tertutup, penglihatannya juga tertutup. Abai. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Makanya saya kasih apresiasi para hadirin yang hadir di tempat ini, yang mau hadir saja lalu memasangkan telinga dengan cermat, memasangkan mata. Di situ sudah mulai hidayah mengalir. Karena kata Allah di Quran, kunci hidayah itu adalah mendengar. Mendengar dulu. Jadi mau mendengar saja itu sudah hidayah mengalir, tapi baru permulaan. Belum dapat hidayahnya, tetapi tanda-tanda untuk dapat hidayah sudah ada dengan memasangkan telinga. Coba orang yang tidak memasangkan telinga, lah ngaji masarwa wae gitu, stong didengi, nggak sesuai orang mah, ngilu leluhur orang, dan tiba lagi gitu. Sanajan leluhurnya terang, betul, betul. Ya, kita dikasih kecerdasan. Allah telah mengunci mati kolbu. Bayangkan, kalau kolbunya sudah dikunci, dari mana kolbu itu tertutup? Awalnya karena pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Maka siksa yang amat besar. Apa sih siksa dari Allah yang paling besar? Siksa yang paling besar adalah siksaan ruhani. Ingat, diri kita itu ada dua. Diri yang jasad, yang di luar, dan diri yang di dalam, diri sejati kita. Selama ini kita cuma ngurus diri yang luar, diri yang di dalam gak diurus. Berarti kita selama ini mentelantarkan yatim. Yatim tuh ini yang di dalam nih, yang tak beribu, tak berbapak. Makanya di Quran dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatim. Ditelantarkan yatim. Sholat cuma raganya saja, gak tahu melayang kemana tuh jiwanya. Ditelantarkan. Mulut ini terus tiap saat diberi makanan, tapi mulut rohani kita sampai sekarang pun tidak tahu mulutnya yang mana, karena kita gak kenal diri sejati kita. Cara ngasih makannya tidak tahu bagaimana, dan makanannya apa, sampai sekarang pun gak tahu. Apa yang terjadi? Akibatnya di sini ada kegundahan, di sini ada ketidaktenangan, di sini ada sesuatu yang tidak tahu itu apa, tetapi yang jelas hidupnya jauh dari kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Itulah karena kita sudah menyiksa diri kita sendiri. Habis itu berbohong terus, menipu diri sendiri. Oke, lanjut dulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman, kata Allah. Ada nggak orang yang ngaku-ngaku beriman? Ada apa banyak? Padahal kata Allah, wa ma hum bimu'minin, kamu bukan, kata Allah. Lalu apa bedanya orang beriman yang tidak beriman? Bedanya sederhana. Orang beriman itu sudah terbuka mata kalbunya, sudah menyaksikan dia, maka yang dia ingat setiap saat cuma dia. Tapi orang yang tidak beriman itu cirinya sederhana,
gak bisa ingat sama dia karena tidak tahu dia. Itu aja. Cuma gitu. Makanya tidak bisa mengukur iman tidak iman dengan pakaian. Pakaian mah bisa disarungkan. Iman dengan tidak iman itu adalah urusan kolbu. Karena apa? Yang tahu dengan yang tidak tahu itu beda. Yang tahu pasti ingat. Yang tidak tahu gak bisa ingat, gitu aja. Jadi kalau kita mau nanya apakah diri kita iman atau tidak iman, tanya aja, saya bisa ingat gak sama dia atau tidak? Saya sudah mengingat ini kan alam semesta. Ini bukan dia, ini ciptaannya. Makanya li'ilafi Quraisy ilaf, sembah yang punya rumah, kata Allah. Sembah yang punya rumah. Malah kamu menyembah rumahnya. Sering dibaca ayat itu? Sering ya? Saking seringnya sampai nggak tahu isinya apa. Baca itu tenang aja. Saya baca ayat itu tuh bergetar ya badan saya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sampai di situ. Allah bilang, sembah yang punya rumah. Awas, jangan sembah rumahnya. Sembah aku, jangan menyembah yang aku punya. Jangan minta rezekiku, jangan minta ilmuku, minta aku. Makanya para sahabat Rasul setelah dengar kajian dari Rasulullah, doanya yang panjang-panjang hilang itu. Cuman satu aja, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah engkau ya Allah. Ya Rasulullah, aku sudah tahu diriku sendiri, kata Umar. Sekarang aku pasrahkan seluruh hartaku padamu untuk perjuanganmu, membangun peradaban, kata Umar. Terus kamu tidak mengambil bagianmu, Umar? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Dan kata-kata itu tidak bisa diucapkan orang yang belum tahu. Nanti kalau kalian mengatakan tiba hasbi Allah, wah itu acting. Hasbi Allah terus ada energinya, bahkan tidak diucapkan, tapi kita merasa bahwa Allah selalu hadir bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun, tidak pernah tidur, tidak pernah tergantung. Satu pertanyaan saya, banyak kan yang manusia yang dijelaskan oleh ayat ini? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka bukan orang yang beriman. Hati-hati, iman itu tidak cukup ngaku. Nabi Musa berjuang dulu untuk mengawali iman. Makanya ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajali puncak kesadaran Musa, baru Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu, inilah awal aku beriman. Iman itu ada awalnya, ada pengalaman spiritual yang mendasarinya. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kata-kata Musa itu luar biasa. Setelah Allah bertajali di puncak kesadarannya, makanya leluhur kita mengajarkan ilmu tajali, takhalli, tajali, tahalli. Tajali itu bahasa Quran, tidak tabu mengatakan itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, itu bahasa Quran. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu, dan inilah awal